Andini bukanlah tipe wanita yang akan kau sadari keberadaannya dalam sebuah ruangan yang ramai. Penampilannya sederhana, gerak-geriknya terukur, dan suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Ia adalah bayangan yang nyaman, latar belakang yang menenangkan bagi suaminya yang gemerlap, Baskara. Namun, di balik mata tenangnya yang sering menunduk, tersimpan pikiran setajam pisau bedah, sebuah kecerdasan analitis yang mampu membedah laporan keuangan paling rumit sekalipun. Ia adalah arsitek tak terlihat di balik kekayaan mereka. Tangan dingin yang mengubah investasi kecil menjadi kerajaan bisnis. Orang-orang melihat Baskara sebagai sang raja, tanpa pernah tahu bahwa Andini adalah dewan penasihat, perdana menteri, dan bendahara yang membuat tahta itu tetap kokoh. Kelemahannya, atau mungkin kekuatannya, adalah kesabarannya yang seperti samudra, mampu menampung banyak sekali kekecewaan sebelum akhirnya berubah menjadi badai tsunami. Baskara adalah kebalikan dari Andini. Ia adalah matahari di pusat tata surya pergaulannya. Dengan wajah tampan, senyum menawan, dan kemampuan bicara yang memikat, ia adalah pria yang diinginkan banyak wanita dan dikagumi banyak pria. Ia menikmati status dan kemewahan yang datang dari kerja kerasnya, atau setidaknya, apa yang ia yakini sebagai kerja kerasnya. Pada kenyataannya, ia lebih sering menjadi wajah perusahaan, orang yang berjabat tangan dan menebar pesona di jamuan makan malam, sementara Andini adalah otak yang memastikan ada sesuatu yang berharga untuk diperjualbelikan. Baskara memiliki kelemahan fatal. Ia angkuh dan meremehkan. Ia mencintai Andini dengan caranya sendiri, namun menganggapnya sebagai pengurus rumah tangga yang beruntung, bukan sebagai mitra yang setara. Ia buta terhadap fakta bahwa fondasi istananya dibangun dan dipegang oleh wanita yang ia anggap biasa saja itu. Lalu ada Riana. Jika Andini adalah bayangan, Riana adalah lampu sorot. Kecantikannya disempurnakan oleh operasi dan perawatan mahal. Pakaiannya selalu dari koleksi desainer terbaru, dan tawanya keras dan menantang. Ia adalah predator sosial yang melihat pria seperti Baskara bukan sebagai pasangan hidup, tetapi sebagai proyek, sebuah tangga emas menuju kehidupan yang ia dambakan. Riana tidak memiliki kesabaran Andini atau pesona alami Baskara. Senjatanya adalah kegigihan, provokasi, dan kemampuan untuk membuat seorang pria merasa seperti satu-satunya raja di dunia, selama pundi-pundi uangnya tetap penuh. Kebahagiaannya palsu, diukur dari jumlah kilatan berlian di jarinya dan rasa iri di mata wanita lain. Ia adalah api yang indah dipandang dari jauh, namun akan membakar hangus siapapun yang terlalu dekat. Udara di ruang makan terasa lebih dingin dari hembusan penyejuk ruangan yang diatur pada suhu terendah. Denting pelan sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen mahal menjadi satu-satunya musik yang mengiringi makan malam mereka. Andini menatap rendang daging sapi di hadapannya, hidangan favorit Baskara yang ia masak dengan tangannya sendiri selama berjam-jam, namun nafsu makannya telah hilang entah kemana. Di seberang meja, Baskara tidak menyentuh makanannya sama sekali. Ia sibuk dengan dunianya sendiri, dunia yang terbentang di layar ponsel pintarnya. Jemarinya menari lincah di atas layar, dan sesekali, seulas senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang sudah lama tidak Andini lihat ditujukan untuknya. Makanannya tidak enak, Mas? Suara Andini memecah kesunyian, terdengar lebih rapuh dari yang ia inginkan. Baskara sedikit terkejut, mengangkat wajahnya dari layar ponsel. Matanya mengerjap sejenak, seolah baru menyadari kehadiran Andini di sana. Ah, tidak. Ini enak, Din. Seperti biasa. Aku hanya sedang membalas beberapa pesan penting dari kantor. Dusta. Andini tahu itu sebuah dusta. Urusan kantor tidak pernah membuat Baskara tersenyum seperti itu. Urusan kantor membuatnya mengerutkan kening dan menghela napas. Senyum itu adalah senyum untuk seseorang, bukan sesuatu. Pesan dari siapa? Andini bertanya lagi, mencoba menjaga nada suaranya tetap datar, menyembunyikan badai yang mulai bergemuruh di dalam hatinya. Kali ini, Baskara menunjukkan sedikit kekesalan. Ia meletakkan ponselnya di meja dengan posisi layar menghadap ke bawah, sebuah gerakan defensif yang sudah sangat Andini hafal. Sudah kubilang, urusan kantor. Jangan mulai lagi, Din. Aku lelah. Andini tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan melanjutkan makannya yang terasa seperti pasir di mulutnya. Jangan mulai lagi. Kalimat itu menyiratkan seolah-olah Andini adalah sumber masalahnya, seolah kecurigaannya tidak berdasar. Padahal, semua tanda sudah ada di sana,
berkibar seperti bendera merah di tengah padang salju. Baskara yang pulang semakin malam dengan alasan rapat yang tak berkesudahan. Aroma parfum wanita asing yang samar-samar menempel di kemejanya. Tagihan kartu kredit untuk makan malam di restoran romantis yang tidak pernah mereka kunjungi berdua. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Andini menunggu sampai deru napas Baskara terdengar teratur dan dalam. Ia bangkit dari tempat tidur dengan gerakan tanpa suara, seperti hantu di rumahnya sendiri. Tujuannya adalah ruang kerja Baskara. Ia tidak perlu mencari-cari. Ia tahu apa yang ia cari dan di mana menemukannya. Di dalam saku jas yang tergantung di belakang pintu, tangannya menemukan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua. Bukan kotak cincin, terlalu datar. Dengan jantung berdebar kencang, ia membukanya. Di dalamnya, terbaring seuntai kalung berlian dengan desain yang sangat modern dan mewah. Kalung itu indah, berkilauan bahkan dalam cahaya remang dari lampu tidur. Dan itu jelas bukan untuknya. Ulang tahunnya sudah lewat 3 bulan lalu, dan hari jadi pernikahan mereka masih jauh. Rasa sakit yang tajam menghunjam dadanya, membuatnya sesak napas. Inilah buktinya. Bukti fisik yang tak terbantahkan. Air mata mengancam akan tumpah. Namun Andini menahannya dengan sekuat tenaga. Menangis tidak akan menyelesaikan apapun. Menangis adalah kemewahan yang tidak bisa ia nikmati saat ini. Dengan tangan sedikit gemetar, ia memotret kalung itu dan kotak bludrunya, lalu meletakkannya kembali persis di tempat ia menemukannya. Ia tidak kembali ke kamar tidur. Ia berjalan menuju ruang kerjanya sendiri. Sebuah ruangan yang jarang dimasuki Baskara. Di sanalah dunia Andini yang sebenarnya berada. Bukan dapur atau kamar tidur, tetapi ruangan yang dipenuhi rak buku berisi literatur bisnis, laporan pasar saham, dan tumpukan dokumen properti. Ia menyalakan laptopnya, dan layar itu menyala, menampilkan spreadsheet yang rumit, grafik, dan angka-angka yang hanya ia yang mengerti sepenuhnya. Inilah kerajaan mereka. Kerajaan yang ia bangun bata demi bata. Matanya menelusuri setiap baris. Rumah mewah yang mereka tinggali, atas nama bersama. Villa di puncak, atas nama Baskara. Apartemen di pusat kota, atas nama Baskara. 2 mobil sport Eropa, atas nama Baskara. Portofolio saham senilai miliaran rupiah, di akun atas nama Baskara. Baskara selalu berkata, "Biar namaku saja, Din. Lebih mudah untuk urusan bisnis." Dan Andini, dengan bodohnya, setuju. Ia terlalu sibuk memastikan aset-aset itu terus bertambah nilainya, tanpa pernah berpikir untuk melindungi posisinya sendiri. Tapi malam itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Rasa sakit karena pengkhianatan itu bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, dan lebih berbahaya. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Lahir dari keputusasaan dan kecerdasannya yang selama ini tertidur. Ia teringat sesuatu. Beberapa tahun lalu, saat mereka sedang merintis bisnis, Baskara pernah menandatangani selembar surat kuasa mutlak untuknya, memberinya wewenang penuh untuk menjual dan membeli aset atas namanya demi kelancaran usaha. Surat itu dibuat di depan notaris dan tidak memiliki batas waktu. Baskara mungkin sudah melupakannya, menganggapnya hanya secari kertas usang. Tapi Andini tidak. Ia menyimpannya dengan sangat baik. Ia membuka laci mejanya yang terkunci dan mengeluarkan dokumen berharga itu. Ia menatap tanda tangan Baskara yang angkuh di atas meterai. Tanda tangan yang sama yang mungkin sebentar lagi akan tertera di atas surat gugatan cerai. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibir Andini. Senyum yang tidak mengandung kebahagiaan, melainkan resolusi yang beku. Ia tidak akan melabrak. Ia tidak akan menjambak rambut wanita itu. Ia tidak akan memohon. Itu bukan gayanya. Ia akan bermain dengan cara yang ia kuasai. Di medan perang angka, dokumen, dan hukum. "Kau ingin bermain api, Mas?" bisiknya pada keheningan malam. "Baik. Tapi jangan salahkan aku jika seluruh duniamu yang akan terbakar habis." Permainan telah dimulai. Dan Andini, sang arsitek yang tak terlihat, kini siap untuk meruntuhkan bangunan yang pernah ia ciptakan dengan susah payah, dan membangunnya kembali untuk dirinya sendiri. Ruangan mediasi di pengadilan agama itu terasa pengap dan menyedihkan. Cat dindingnya yang berwarna krem sudah mulai kusam di beberapa bagian, dan satu-satunya hiasan adalah kaligrafi ayat suci yang tergantung sedikit miring.
Disinilah, di tempat yang jauh dari kemewahan hidup mereka, babak akhir pernikahan Andini dan Baskara akan dipentaskan. Andini memilih untuk duduk membelakangi jendela, membiarkan cahaya sore yang pucat menyorot dua orang yang duduk di seberangnya. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna abu-abu tua dengan kerudung senada, sebuah pilihan busana yang membuatnya terlihat lebih tua dan kalah. Wajahnya sengaja ia biarkan pucat tanpa riasan, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang ia poles sedikit agar terlihat lebih nyata. Ia adalah gambaran sempurna dari seorang istri yang teraniaya dan patah hati. Di seberangnya, Baskara tampak gelisah. Ia mengenakan kemeja batik sutra mahal, namun wajahnya tegang dan ia terus-menerus menghindari tatapan Andini. Ia seperti seorang terdakwa yang sudah tahu dirinya bersalah namun berharap hukumannya akan diringankan. Dan di samping Baskara, duduklah sang pemenang, Riana. Riana adalah sebuah pertunjukan berjalan. Ia mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala yang kontras dengan suasana muram ruangan itu. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian. Kalung yang sama persis dengan yang Andini temukan di saku jas Baskara beberapa minggu lalu. Riasannya tebal dan sempurna, dan senyum kemenangan terus-menerus tersungging di bibirnya yang dipoles lipstik berwarna senada dengan gaunnya. Ia menggenggam lengan Baskara dengan posesif, seolah ingin menunjukkan kepada Andini dan seluruh dunia bahwa pria itu kini adalah miliknya. Seorang mediator parubaya dengan wajah lelah mencoba memulai prosesnya. Baik, Bapak Baskara, Ibu Andini. Tujuan kita di sini adalah untuk mencari jalan tengah. Perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir. Mungkin masih ada yang bisa dibicarakan. Sebelum pria itu selesai bicara, Riana menyela dengan suara yang dibuat selembut mungkin, namun penuh dengan racun. Permisi, Bapak. Mungkin sebaiknya kita tidak bertele-tele. Mas Bas sudah mantap dengan keputusannya. Iya kan, sayang? Ia menoleh pada Baskara, mengelus lengannya dengan gerakan teatrikal. Baskara berdeham, masih tidak berani menatap Andini. Benar, Pak. Saya rasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara saya dan Andini. Ini jalan yang terbaik untuk kami berdua. Andini akhirnya mengangkat wajahnya. Ia menatap lurus ke arah Baskara, dan matanya mulai berkaca-kaca. Ini adalah bagian dari sandiwaranya, bagian yang paling penting. Ia harus terlihat hancur. Tidak cocok. Suara Andini bergetar. Setelah 15 tahun, Mas? Setelah semua yang kita lalui bersama? Apa salahku, Mas? Katakan padaku, apa salahku? Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak perlu memaksakannya. Hanya dengan mengingat malam-malam sepi dan kebohongan Baskara, rasa sakit itu muncul dengan sendirinya. Ia hanya perlu mengarahkannya menjadi sebuah pertunjukan kesedihan. Melihat air mata Andini, Baskara semakin merasa bersalah dan tidak nyaman. Bukan salahmu, Din. Ini salahku. Aku yang sudah berubah. Aku tidak bisa membahagiakanmu lagi. Disinilah Riana melihat celah untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap Andini dengan ekspresi yang dibuat penuh simpati palsu. Sudahlah, Mbak Andini. Jangan menyiksa diri sendiri dan Mas Baskara seperti ini. Kasihankan dia. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Mbak, kalau memang sudah tidak cinta, mau bagaimana lagi? Lebih baik Mbak ikhlaskan saja Mas Bas. Insya Allah nanti Mbak akan dapat pengganti yang lebih baik. Ucapnya, setiap kata terasa seperti tamparan. Puncak dari segalanya adalah ketika Riana, mungkin karena tidak tahan lagi menyembunyikan kebahagiaannya, tertawa kecil. Bukan tawa yang keras, melainkan tawa pelan yang tertahan, penuh dengan keangkuhan dan kemenangan. Tawa yang seolah berkata, "Lihat, aku menang. Kau kalah telak. Pria dan seluruh hartanya sekarang milikku." Suara tawa itu, meski pelan, terdengar seperti ledakan di telinga Andini. Di balik tirai air matanya yang menatap Riana berubah menjadi sedingin es. Inilah momennya. Inilah suara yang akan ia ingat saat ia menandatangani setiap dokumen pemindahan aset. Inilah wajah yang akan ia bayangkan saat ia mengosongkan setiap rekening bank. Andini tidak membalas ucapan Riana. Ia hanya semakin terisak, memainkan perannya sebagai korban sampai akhir. Ia memohon, meratap, bahkan mencoba meraih tangan Baskara yang langsung ditarik oleh Riana.
Sudah cukup, kata Baskara dengan nada tinggi, lebih karena rasa malunya sendiri daripada amarah pada Andini. Aku sudah memutuskan. Aku ingin cerai. Mediator menghela napas panjang, melihat usahanya sia-sia. Proses mediasi dinyatakan gagal. Mereka akan langsung menuju ke tahap persidangan untuk pembacaan ikrar talak. Saat mereka berjalan keluar dari ruangan itu, Riana sengaja berjalan melewati Andini. Ia berhenti sejenak dan berbisik di telinga Andini, cukup keras agar Baskara tidak mendengar. Selamat tinggal, Mbak. Nikmati hidup barumu. Oh, dan terima kasih sudah merawat Mas Bas dengan baik untukku selama ini. Setelah itu, Riana kembali menggandeng lengan Baskara dan berjalan menyusuri koridor pengadilan dengan langkah angkuh. Kepalanya terangkat tinggi. Mereka adalah pasangan pemenang yang meninggalkan pecundang di belakang mereka. Andini tetap berdiri di tempatnya selama beberapa saat. Punggungnya masih terlihat bergetar karena isak tangis. Pengacaranya menepuk bahunya dengan prihatin. Ibu Andini, sabar ya, Bu. Ibu yang kuat. Andini mengangguk pelan. Ia menunggu sampai sosok Baskara dan Riana benar-benar hilang di ujung koridor. Saat itulah, getaran di punggungnya berhenti. Ia mengangkat kepalanya, dan dengan punggung tangannya, ia mengusap air mata di pipinya. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesedihan. Yang tersisa hanyalah ekspresi datar yang mengerikan. Sebuah ketenangan sebelum badai. Ayo, Pak, katanya pada pengacaranya dengan suara yang tidak lagi bergetar. Masih banyak yang harus saya urus. Ia berjalan meninggalkan ruangan itu dengan langkah yang mantap. Aktingnya sudah selesai. Tirai panggung telah ditutup. Sekarang, saatnya bagi sang sutradara untuk memulai babak yang sesungguhnya. Tawa kemenangan Riana masih terngiang di telinganya, bukan lagi sebagai sumber rasa sakit, tetapi sebagai bahan bakar. Bahan bakar untuk api pembalasan yang akan segera ia nyalakan. Mobil yang membawa Andini dan pengacaranya menjauh dari gedung pengadilan agama yang ramai. Andini tidak menoleh ke belakang. Ia menatap lurus ke depan, ke jalanan Jakarta yang padat dan bising, namun pikirannya berada di tempat lain. Di sebuah medan perang yang telah ia siapkan dengan sangat teliti. Langsung pulang, Bu? Tanya pengacaranya. Seorang pria parubaya bernama Pak Salim yang telah lama menjadi penasihat hukum untuk urusan bisnis mereka. Ia menatap kliennya dari kaca spion dengan raut wajah prihatin. Pertunjukan Andini di ruang mediasi tadi benar-benar meyakinkan. Andini menggeleng pelan. Tidak, Pak, antarkan saya ke bank dulu. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Ada beberapa hal yang harus saya selesaikan sendiri. Pak Salim hanya mengangguk patuh, tidak bertanya lebih jauh. Ia mengarahkan mobil ke sebuah bank swasta ternama di kawasan Sudirman. Sepanjang perjalanan, Andini hanya diam. Topeng istri yang patah hati telah ia lepaskan sepenuhnya. Kini yang tersisa adalah wajah seorang jenderal yang akan memimpin pasukannya ke dalam pertempuran terakhir. Setelah urusannya dengan Pak Salim selesai, Andini tidak pulang ke rumah megah yang telah menjadi saksi bisu kebahagiaan dan kepedihannya. Ia memesan taksi online dan menuju ke sebuah apartemen sederhana di kawasan yang tidak terlalu mencolok. Ini adalah markas rahasianya. Sebuah unit yang ia sewa sebulan lalu menggunakan nama gadisnya. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang tempat ini. Apartemen itu kecil, hanya satu kamar tidur, namun bersih dan rapi. Perabotannya minimalis. Sangat kontras dengan kemewahan yang biasa ia nikmati. Tapi di sini, ia merasa lebih berkuasa daripada saat ia duduk di sofa kulit seharga ratusan juta di rumahnya. Di sini, ia adalah dirinya sendiri, bukan bayang-bayang Baskara. Ia meletakkan tasnya, membuka kerudungnya, dan berjalan menuju lemari pakaian. Di bagian paling bawah, di balik tumpukan pakaian lama, terdapat sebuah brankas tanam kecil yang tersembunyi dengan sempurna. Dengan jari-jari yang mantap, ia menekan kombinasi angka yang telah ia hafal di luar kepala. Pintu brankas terbuka dengan bunyi klik yang memuaskan. Di dalamnya bukanlah perhiasan atau tumpukan uang tunai. Isinya jauh lebih berharga dari itu semua. Isinya adalah amunisi. Tangannya yang lentik mengeluarkan satu persatu dokumen dari dalam brankas. Setiap lembar kertas adalah sebuah peluru yang siap ia tembakan. Lembar pertama adalah yang paling penting. Surat kuasa mutlak asli yang ditandatangani Baskara di atas meterai 5 tahun yang lalu. Surat itu memberinya wewenang penuh untuk melakukan segala transaksi, termasuk menjual, membeli,
dan mengalihkan aset apapun yang terdaftar atas nama Baskara Aditama. Baskara menandatanganinya dengan senyum angkuh, merasa murah hati telah memberikan kepercayaan seperti itu pada istrinya yang polos. Ia tidak pernah berpikir bahwa surat itu akan menjadi surat kematian bagi kekayaannya. Lembar kedua adalah salinan akta jual beli rumah utama mereka. Andini menatapnya dengan senyum dingin. 3 minggu lalu, dengan berbekal surat kuasa itu, ia telah menjual rumah itu kepada sebuah perusahaan investasi bernama PT Cakra Gemilang. Sebuah perusahaan cangkang yang direkturnya adalah sepupu jauhnya yang tinggal di desa dan tidak tahu apa-apa. Namun semua sahamnya dikendalikan oleh Andini melalui serangkaian lapisan kepemilikan yang rumit. Ia ingat betul hari itu. Ia berkata pada Baskara bahwa Ban mensyaratkan adanya restrukturisasi aset untuk mendapatkan pinjaman bisnis baru dengan bunga lebih rendah. Harus dijual, Din? Ke perusahaan yang tidak kita kenal? Tanya Baskara waktu itu, sedikit ragu. Ini hanya formalitas, Mas. Semacam jual-beli bersyarat. Nanti setelah pinjaman cair, kita beli kembali. Ini trik akuntansi biasa agar neraca perusahaan kita terlihat lebih sehat. Mas tanda tangani saja persetujuan ini, sisanya biar aku yang urus. Jelas Andini dengan sabar, menunjukkan setumpuk berkas palsu yang ia siapkan. Baskara, yang malas membaca dokumen lebih dari 1 halaman, hanya mengangguk dan menandatanganinya tanpa curiga. Ia terlalu sibuk membayangkan keuntungan dari pinjaman baru yang bahkan tidak ada. Dokumen berikutnya adalah bukti pemindahan kepemilikan untuk 2 mobil sport dan 1 sedan mewah. Semuanya kini terdaftar atas nama ayahnya, seorang pensiunan guru yang hidup sederhana di kampung. Prosesnya mudah, hanya butuh beberapa kali kunjungan ke Samsat dengan surat kuasa di tangan. Lalu ada tumpukan bukti transfer. Selama sebulan terakhir, sedikit demi sedikit, Andini telah memindahkan hampir semua dana dari rekening bersama dan rekening pribadi Baskara. Ia tidak melakukannya sekaligus. Ia memecahnya menjadi puluhan transaksi kecil agar tidak memicu alarm dari pihak bank. Dana itu mengalir melalui beberapa rekening penampungan sebelum akhirnya mendarat dengan aman di sebuah rekening baru atas nama dirinya sendiri, rekening yang ia buka di bank yang berbeda. Ia juga telah melikuidasi portofolio saham mereka, menjualnya saat pasar sedang berada di puncak, sebuah keputusan waktu yang sempurna. Keuntungan miliaran rupiah kini tersimpan dalam bentuk deposito atas nama ibunya. Ia menatap tumpukan kertas di hadapannya. Sebuah mahakarya perencanaan keuangan dan balas dendam. Setiap langkah telah ia perhitungkan. Setiap celah hukum telah ia tutup. Ia bahkan telah berkonsultasi secara anonim dengan 3 pengacara berbeda melalui platform online untuk memastikan rencananya tanpa cacat. Tawa kemenangan Riana di ruang sidang kembali terngiang di telinganya. Bisikan pedasnya. Terima kasih sudah merawat Mas Bas dengan baik untukku. Andini mengepalkan tangannya. Rasa sakit itu masih ada, namun kini bercampur dengan perasaan dingin yang memuaskan. Kau mengambil suamiku, Riana. Seorang pria yang sudah rusak dan tidak setia. Silahkan, ambil saja dia. Tapi kau tidak akan pernah bisa mengambil hasil jerih payahku. Kau dan dia pikir telah memenangkan segalanya? Kalian salah. Kalian hanya memenangkan tiket menuju kemiskinan. Ia mengambil ponselnya, bukan ponsel utama yang biasa ia gunakan, melainkan sebuah ponsel baru dengan nomor prabayar. Ia mencari sebuah kontak yang ia simpan dengan nama eksekutor. Itu adalah nomor pengacara yang mewakili PT Cakra Gemilang, sang pemilik baru rumahnya. Selamat sore. Ini dengan Andini. Sapanya dengan tenang saat panggilan itu dijawab. Saya hanya ingin menginformasikan bahwa proses perceraian saya sudah selesai. Anda bisa melanjutkan proses pengosongan rumah sesuai jadwal. Kirimkan surat pemberitahuannya besok pagi. Baik, Bu Andini. Akan kami laksanakan. Jawab suara di seberang telepon. Setelah menutup telepon, Andini berjalan ke arah jendela. Dari lantai 12 apartemennya, ia bisa melihat kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang mulai menyala. Di suatu tempat di luar sana, Baskara dan Riana mungkin sedang merayakan kemenangan mereka. Biarkan mereka merayakannya. Biarkan mereka menikmati malam terakhir mereka sebagai raja dan ratu. Karena besok, saat fajar menyingsing, neraka akan datang untuk menjemput mereka. Dan Andini, sang arsitek, akan menonton semuanya dari kejauhan dengan senyum di wajahnya.
Suara musik yang menghentak dan tawa yang membahana memenuhi ballroom sebuah hotel bintang 5. Puluhan tamu undangan, terdiri dari kalangan jet set Jakarta, berbaur sambil menikmati sampanye dan hidangan mewah. Di tengah ruangan, Baskara dan Riana menjadi pusat perhatian. Ini adalah pesta perayaan kebebasan mereka. Sebuah deklarasi kemenangan yang sengaja dibuat semewah mungkin. Baskara, dengan setelan jas rancangan desainer Italia, tampak gagah dan penuh percaya diri. Beban perasaan bersalah yang tadi sempat menyelimutinya di pengadilan telah menguap, digantikan oleh kelegaan dan euforia. Ia merasa seperti terlahir kembali. Akhirnya, Bas, kau bebas dari nenek sihir itu, seru seorang temannya sambil menepuk punggungnya. Baskara tertawa. Begitulah, bro. Babak baru dalam hidupku. Riana, yang berdiri di sisinya, bersinar lebih terang dari lampu kristal di atas mereka. Gaun malamnya yang bertabur payet berkilauan setiap kali ia bergerak. Di jarinya, sebuah cincin berlian baru berukuran besar. Hadiah, perayaan, dari Baskara, menjadi pusat perhatian semua wanita di ruangan itu. Selamat ya, Riana. Akhirnya perjuanganmu tidak sia-sia. Puji seorang sosialita. Riana tersenyum manis. Senyum yang telah ia latih di depan cermin. Terima kasih, sayang. Cinta sejati memang selalu menemukan jalannya. Ia mengeratkan genggamannya di lengan Baskara. Malam ini adalah miliknya. Ia telah berhasil. Ia telah mengalahkan Andini, sang istri sah yang membosankan itu. Ia telah mendapatkan pangerannya. Dan yang lebih penting, kerajaannya. Sayang, setelah ini kita liburan keliling Eropa, ya? Bisik Riana manja ke telinga Baskara. Aku ingin belanja sepuasnya di Paris dan Milan. Lalu kita ke Swiss, melihat salju. Aku belum pernah. Baskara mengecup keningnya. Apapun untuk ratuku. Eropa, Amerika, keliling dunia pun aku sanggup. Uang kita tidak akan habis 7 turunan. Mereka tertawa bersama, mabuk oleh sampanye dan keangkuhan. Mereka tidak menyadari bahwa di sudut lain kota, neraca keuangan mereka sudah menunjukkan angka minus. Pesta berlangsung hingga larut malam. Saatnya bagi Baskara untuk membayar tagihan yang fantastis. Dengan gaya seorang raja, ia memanggil manajer hotel dan menyodorkan kartu kredit utamanya. Sebuah kartu berwarna hitam legam yang limitnya tak terbatas. Tolong selesaikan semuanya, katanya dengan santai. Sang manajer mengangguk hormat dan membawa kartu itu pergi. Baskara dan Riana menunggu sambil terus menerima ucapan selamat dari tamu yang hendak pulang. Beberapa menit kemudian, sang manajer kembali dengan wajah sedikit cemas. Ia mendekati Baskara dan berbisik. Mohon maaf, Pak Baskara. Sepertinya ada sedikit masalah dengan kartunya. Transaksinya ditolak. Baskara mengerutkan kening. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin jaringannya sedang bermasalah. Sang manajer mengangguk dan pergi. Riana, yang mendengar bisikan itu, mulai merasa sedikit kesal. Ada apa, sayang? Kenapa lama sekali? Bukan apa-apa. Hanya masalah jaringan biasa, jawab Baskara, mencoba terdengar tenang. Namun, beberapa menit kemudian, manajer itu kembali dengan ekspresi yang sama. Maaf, Pak, sudah kami coba beberapa kali. Tetap ditolak. Keterangan dari bank adalah, transaksi tidak dapat diproses. Wajah Baskara mulai memerah karena malu. Beberapa tamu yang masih ada di sana mulai melirik dengan penasaran. Tidak masuk akal. Saya nasabah prioritas di bank itu. Serunya, suaranya sedikit meninggi. Ia merogoh dompetnya dan mengeluarkan kartu platinum dari bank lain. Coba pakai yang ini. Kartu kedua pun kembali dengan nasib yang sama. Ditolak. Baskara mulai panik. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mencoba kartu ketiga, keempat. Semua kartu kredit dan debit yang ia miliki. Hasilnya sama. Ditolak, ditolak, ditolak. Suasana menjadi canggung. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Riana, yang tadinya berwajah ceria, kini menatap Baskara dengan tatapan tajam. Ini sangat memalukan. Reputasinya sebagai ratu sosialita baru sedang dipertaruhkan di malam pertamanya. Baskara, sebenarnya ada apa ini? Desis Riana. Amarahnya mulai meluap.
Aku tidak tahu. Ini pasti ada yang salah, sahut Baskara. Suaranya terdengar panik. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba memeriksa saldo melalui aplikasi mobile banking. Jarinya gemetar saat memasukkan kata sandi. Ia membuka rekening utamanya, dan matanya terbelalak ngeri. Saldo, 0 rupiah. Tidak mungkin. Ia menutup aplikasi dan membukanya lagi. Hasilnya tetap sama. 0 besar. Ia memeriksa rekening lain. 0. Rekening investasi. 0. Seolah-olah seluruh uangnya telah lenyap di telan bumi. Ada perampokan. Seseorang telah meretas rekeningku. Teriaknya histeris. Tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang. Riana menatapnya dengan ngeri dan jijik. Pria yang ia kira adalah seorang raja, kini terlihat seperti orang gila yang kehilangan akal. Rasa malunya sudah mencapai puncak. Dengan gerakan kasar, ia membuka tas tangannya, mengeluarkan kartu kreditnya sendiri dan memberikannya pada manajer hotel. "Pakai ini," katanya dengan ketus, "dan kirimkan tagihannya ke alamat saya." Setelah transaksi berhasil, Riana langsung berjalan keluar dari ballroom tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Baskara. Baskara, yang masih syok, tergopoh-gopoh mengikutinya. Perjalanan pulang di dalam mobil sport yang sunyi itu terasa seperti di dalam peti mati. Riana duduk diam sambil menatap keluar jendela. Wajahnya keras seperti batu. Baskara terus-menerus mencoba menelepon pihak bank. Namun karena sudah larut malam, ia hanya terhubung dengan layanan pelanggan otomatis yang tidak membantu. "Ini pasti ulah Andini," tiba-tiba Baskara berteriak. Sebuah kesadaran yang terlambat menghantamnya. Wanita licik itu. Dia pasti melakukan sesuatu. Riana menoleh padanya. Matanya menyala-nyala karena amarah. "Andini? Bagaimana bisa dia melakukannya? Bukankah kau bilang semua aset atas namamu? Bukankah kau bilang dia hanya ibu rumah tangga bodoh yang tidak mengerti apa-apa? Ini pasti karena kebodohanmu sendiri. Bas, kau pasti menyembunyikan hutang dariku." "Tidak, aku tidak punya hutang." "Lalu kemana semua uangmu? Menguap begitu saja? Jangan membual." Pertengkaran pertama mereka sebagai pasangan, bebas, meledak di dalam mobil mewah itu. Cinta yang mereka kira sejati mulai menunjukkan warna aslinya, luntur oleh kepanikan dan rasa malu. Mereka tiba di gerbang rumah megah mereka, masih saling menyalahkan. Mereka tidak tahu bahwa bahkan tempat yang mereka sebut rumah, itu pun sudah bukan lagi milik mereka. Badai baru saja dimulai, dan mereka bahkan belum merasakan tetes hujan pertamanya. Pagi datang tanpa permisi. Cahayanya yang tajam menembus celah gorden tebal di kamar utama, menyinari kekacauan sisa pertengkaran semalam. Riana terbangun dengan kepala berdenyut, bukan hanya karena sisa sampanye, tetapi juga karena mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Mimpi di mana semua tas bermereknya berubah menjadi kantong plastik dan berliannya menjadi butiran garam. Ia menoleh dan mendapati sisi tempat tidur di sebelahnya kosong. Baskara tidak ada di sana. Ia bangkit dengan kesal. Jubah tidur sutranya terasa tidak nyaman di kulitnya yang lengket karena keringat. Ia menemukan Baskara di ruang kerja, atau lebih tepatnya, apa yang tersisa dari ruang kerja. Pria itu tampak seperti kapal karam. Rambutnya acak-acakan, matanya merah dan bengkak, dan ia dikelilingi oleh tumpukan kertas laporan bank yang berserakan di lantai. Ia masih mengenakan setelan jas dari pesta semalam, kini kusut dan ternoda. "Bagaimana?" tanya Riana, suaranya serak dan tanpa basa-basi. Baskara mengangkat kepalanya yang terasa berat. Ia terlihat seperti sudah menua 10 tahun dalam satu malam. "Aku sudah menelepon semua orang. Manajer bank, pialang saham, bahkan teman lamaku di kepolisian. Semua rekeningku bersih. Kosong. Tidak ada tanda-tanda peretasan. Uangnya dipindahkan secara legal, sedikit demi sedikit selama sebulan terakhir." "Legal? Bagaimana bisa legal?" bentak Riana. Rasa paniknya kembali membuncah. "Siapa yang melakukannya?" "Hanya ada satu orang yang tahu semua," kata sandiku. "Hanya ada satu orang yang kupercaya untuk mengurus semuanya." Desis Baskara, giginya bergemeletup. "Andini." Riana tertawa sinis. Tawa yang terdengar sumbang dan putus asa. "Andini? Perempuan kampung itu? Kau pasti bercanda. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini? Dia bahkan tidak tahu cara memesan taksi online."
Kau meremehkannya, Riana. Kita semua meremehkannya, jawab Baskara. Suaranya penuh penyesalan yang pahit. Dia tidak sebodoh yang kita kira. Dia adalah ular berbisa yang selama ini tidur di sampingku. Sebelum Riana bisa membalas, bel pintu berbunyi. Bukan suara bel merdu yang biasa mereka dengar, melainkan ketukan keras dan tegas di pintu utama. Seolah-olah orang di luar sana tidak punya waktu untuk berbasa-basi. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu, dan dua orang pria berpenampilan formal, mengenakan kemeja safari berwarna gelap, masuk tanpa diundang. Mereka membawa sebuah map tebal. "Selamat pagi. Kami mencari Bapak Baskara Aditama," kata salah satu pria itu. Suaranya datar dan profesional. Baskara berjalan keluar dari ruang kerja, diikuti oleh Riana. "Saya Baskara. Ada apa ini?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya membuka mapnya dan mengeluarkan selembar surat dengan kop resmi di atasnya. Ia menyerahkannya kepada Baskara. "Ini untuk Bapak," katanya singkat. Baskara menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia mengira ini mungkin surat dari bank atau polisi terkait laporannya semalam. Ia membukanya dengan tergesa-gesa. Matanya mulai membaca baris pertama. Surat pemberitahuan pengosongan. Ia membaca kalimat itu berulang kali. Otaknya menolak untuk memproses makna di baliknya. Dengan hormat, sehubungan dengan telah dilakukannya proses jual beli yang sah atas properti yang beralamatkan di Jalan Cendana nomor 12, yang kini telah menjadi milik PT Cakra Gemilang. Maka dengan ini kami memberitahukan kepada Bapak Baskara Aditama dan pihak lain yang menempati properti tersebut untuk segera mengosongkan rumah dalam waktu selambat-lambatnya 7 kali 24 jam sejak surat ini diterima. Dunia Baskara seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Rumah ini? Rumahnya? Dijual? Apa-apaan ini? Bisiknya. Lebih pada dirinya sendiri. Riana, yang melihat ekspresi ngeri di wajah Baskara, merebut surat itu dari tangannya. Matanya bergerak cepat membaca setiap kata. Saat ia sampai pada kalimat, dijual, dan kosongkan dalam 7 hari, wajahnya yang pucat pasi berubah menjadi merah padam karena amarah dan ketakutan. "Ini tidak mungkin. Ini penipuan," jeritnya histeris, menunjuk kedua pria itu. "Rumah ini milik kami. Kalian siapa? Hah? Mau menipu kami?" Pria kedua, yang sedari tadi diam, angkat bicara dengan tenang. "Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Proses jual beli ini sah secara hukum, dilakukan di hadapan Notaris Purnomo, SH, MKN. Semua dokumennya lengkap, termasuk surat persetujuan penjualan yang ditandatangani oleh Bapak Baskara Aditama sendiri." Nama notaris itu seperti lonceng kematian di telinga Baskara. Purnomo adalah notaris kepercayaan keluarganya. Dan ia samar-samar mengingatnya. Beberapa minggu lalu, Andini datang padanya dengan setumpuk dokumen. Restrukturisasi aset, pinjaman bisnis. Ia menandatanganinya tanpa membaca. Ia percaya begitu saja. Tidak, rintih Baskara. Tubuhnya limbung dan ia bersandar di dinding. "Saya mau bicara dengan Pak Purnomo sekarang," teriak Riana, menolak untuk menerima kenyataan. Ia mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mencari nomor notaris itu. Panggilannya dijawab. Dengan suara melengking, Riana memaki dan menuduh notaris itu telah bersekongkol untuk menipunya. Di seberang telepon, suara Pak Purnomo terdengar tenang dan profesional. "Mohon maaf, Bu Riana. Tidak ada penipuan sama sekali. Semua proses sudah sesuai prosedur. Penjualan itu sah. Saya sendiri yang memverifikasi keaslian surat kuasa mutlak yang dibawa oleh Ibu Andini. Surat kuasa itu memberikan wewenang penuh kepada Ibu Andini untuk bertindak atas nama Bapak Baskara, termasuk menjual aset. Dan Bapak Baskara sendiri menandatangani surat persetujuan penjualan di hadapan saya." Sambungan telepon itu terlepas dari tangan Riana dan jatuh ke lantai marmer dengan bunyi yang memekakan. Surat kuasa. Andini. Semuanya terhubung. Ini bukan perampokan. Ini adalah eksekusi. Sebuah rencana yang sempurna dan mematikan. Kedua pria itu tidak menunggu lebih lama. "Kami permisi dulu, Pak, Bu. Kami harap Bapak dan Ibu bisa bekerja sama," kata salah satu dari mereka sebelum berbalik dan meninggalkan rumah itu, meninggalkan keheningan yang mencekam di belakang mereka. Baskara merosot ke lantai.
tidak peduli lagi dengan citranya. Ia menatap kosong ke depan. Istananya, simbol kekuasaan dan kesuksesannya, akan segera direnggut darinya. Semua yang ia banggakan, semua yang ia gunakan untuk memikat Riana, lenyap dalam sekejap. Riana berdiri mematung, surat pemberitahuan itu masih tergenggam erat di tangannya hingga kertas itu menjadi lecek. Tawa kemenangan yang ia pamerkan di pengadilan kemarin kini terasa seperti duri yang menusuk tenggorokannya sendiri. Ia telah memenangkan seorang pria, tetapi pria itu kini tidak lebih dari seorang gelandangan. Ia telah merebut sebuah tahta, tetapi istananya ternyata terbuat dari pasir dan kini sedang hanyut diterjang ombak. 7 hari berlalu seperti dalam mimpi buruk. Hari terakhir adalah yang paling menyakitkan. Truk-truk pengangkut barang berdatangan, bukan untuk memindahkan barang-barang mereka, tetapi untuk mengamankan aset milik pemilik baru. Para pekerja dengan seragam PT Cakra Gemilang masuk dan mulai menginventarisir semuanya. Lukisan-lukisan mahal, patung-patung antik, perabotan impor, semuanya didata dengan teliti. Baskara dan Riana hanya bisa melihat dengan nanar. Mereka seperti turis di museum kehidupan mereka sendiri. Para asisten rumah tangga yang dulu melayani mereka dengan hormat, kini menatap mereka dengan campuran kasihan dan cemoh. Beberapa dari mereka bahkan sudah dipekerjakan kembali oleh pemilik baru. Pengkhianatan terasa di setiap sudut rumah. Apa yang kau lihat? Cepat kemasi barang-barangmu, bentak Riana pada Baskara. Ia sendiri sedang sibuk memasukkan gaun-gaun dan tas-tas bermereknya ke dalam koper-koper besar. Ia menolak untuk meninggalkan satu pun hartanya yang tersisa. Kemasi untuk apa? Riana? Kita mau tinggal di mana? Tanya Baskara dengan suara kosong. Selama seminggu terakhir, ia sudah mencoba segalanya. Memohon pada bank, mencoba menggugat, menghubungi pengacara lain. Semuanya sia-sia. Rencana Andini terlalu sempurna. Secara hukum, ia tidak punya pijakan sama sekali. Aku sudah menyewa apartemen. Jangan harap aku mau tinggal di kolong jembatan denganmu, sahut Riana ketus. Dengan sisa uang dari kartu kreditnya, ia berhasil mendapatkan sebuah unit apartemen 2 kamar di pinggiran kota. Tempat yang dulu tidak akan pernah ia lirik sekalipun. Proses pindahan itu adalah sebuah parade kehinaan. Mereka hanya diizinkan membawa pakaian dan barang-barang pribadi. Mobil sport mereka bahkan sudah diambil oleh petugas leasing beberapa hari sebelumnya, karena cicilannya yang menunggak, sesuatu yang baru Baskara sadari karena Andini selalu yang mengurus pembayarannya. Mereka akhirnya meninggalkan kompleks perumahan mewah itu dengan sebuah taksi online, diiringi tatapan mata para tetangga dan petugas keamanan. Apartemen baru mereka adalah sebuah kejutan yang brutal. Begitu pintu terbuka, bau apek dan lembab langsung menyergap hidung mereka. Cat di dindingnya mengelupas, lantainya kotor, dan satu-satunya jendela menghadap langsung ke dinding bata gedung sebelah. Dari surga, mereka terlempar ke liang lahat. Ini? Kita akan tinggal di sini? Suara Baskara bergetar, tidak percaya. Lalu kau mau kita tinggal di mana? Hah? Di hotel? Pakai uang siapa? Uangmu yang sudah hilang itu? Semprot Riana sambil membanting kopernya ke lantai. Ini yang bisa kudapatkan dengan sisa uangku. Seharusnya kau bersyukur aku tidak meninggalkanmu begitu saja. Malam pertama di apartemen sempit itu adalah neraka. Tidak ada penyejuk ruangan. Hanya kipas angin tua yang berisik. Suara televisi tetangga dan tangisan bayi menembus dinding tipis. Mereka tidak bicara. Mereka hanya duduk di atas tumpukan koper, di tengah ruangan yang remang-remang, meratapi nasib mereka. Cinta sejati yang dulu mereka agung-agungkan kini terasa seperti kebohongan murahan. Kemewahan adalah lem yang merekatkan mereka, dan ketika lem itu hilang, yang tersisa hanyalah 2 orang asing yang saling membenci. Hari-hari berikutnya semakin buruk. Pertengkaran menjadi menu harian mereka. Riana, yang terbiasa dilayani, kini harus berurusan dengan cucian kotor dan dapur yang sempit. Ia mengomel tanpa henti, menyalahkan kebodohan Baskara, kenaifannya, dan ketidakbecusannya sebagai seorang pria. Aku tidak percaya aku meninggalkan segalanya demi pria sepertimu, jeritnya di suatu sore, saat mereka sedang makan mie instan karena tidak punya uang untuk membeli makanan lain. Kau bilang kau raja. Ternyata kau hanya badut yang tidak punya apa-apa. Baskara, yang harga dirinya sudah terkoyak habis, akhirnya meledak. Diam kau. Kau pikir aku menginginkan ini? Ini semua juga karena kau.
Kalau kau tidak terus mendesakku untuk menceraikan Andini, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Oh, jadi sekarang kau menyalahkanku? Kau yang tergoda padaku. Kau yang berjanji akan memberiku dunia. Mana dunianya? Bas? Mana? Yang kulihat sekarang hanyalah kandang tikus ini. Riana balas berteriak. Air matanya mengalir deras, melunturkan sisa-sisa riasan mahalnya. Suatu hari, karena putus asa, Riana memutuskan untuk menjual beberapa perhiasannya. Ia pergi ke toko emas dengan membawa sebuah kalung berlian yang pernah Baskara berikan. Dengan angkuh ia meletakkannya di atas meja. Sang pemilik toko memeriksanya dengan teliti menggunakan kaca pembesar. Setelah beberapa saat, pria tua itu menatap Riana dengan tatapan aneh. Maaf, Bu. Ini bukan berlian asli. Ini hanya zirkon kualitas bagus. Nilainya tidak seberapa. Dunia Riana runtuh untuk kedua kalinya. Ia menatap kalung itu dengan tidak percaya. Pria yang ia puja, yang ia kira membanjirinya dengan kemewahan, ternyata juga telah menipunya dengan barang-barang palsu. Rasa sakit karena dibohongi ternyata jauh lebih perih daripada rasa sakit karena kehilangan harta. Malam itu, ia kembali ke apartemen dengan tangan hampa dan hati yang hancur lebur. Ia menemukan Baskara duduk di sudut ruangan yang gelap, menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi makian. Yang tersisa hanyalah keputusasaan yang pekat. Mereka adalah dua orang pecundang, terperangkap dalam penjara kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri, menangisi nasib mereka di sebuah apartemen sempit yang menjadi saksi bisu kejatuhan mereka. Bulan-bulan berlalu, mengubah keputusasaan menjadi rutinitas yang mematikan. Apartemen sempit itu menjadi saksi bisu pertengkaran yang semakin sering dan keheningan yang semakin panjang. Cinta telah lama mati. Kini yang tersisa hanyalah kebencian dan penyesalan yang mengendap seperti lumpur di dasar sungai. Baskara bukan lagi pria gagah yang pernah dipuja. Bahunya merosot, tatapan matanya kosong, dan pakaiannya yang dulu bermerek kini tampak kusam dan lusuh. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi nama baiknya sudah hancur. Berita tentang kebangkrutannya menyebar cepat di kalangan elit Jakarta. Tidak ada yang mau berbisnis dengan seorang pecundang. Riana pun telah kehilangan kilaunya. Tanpa perawatan mahal, wajahnya mulai menunjukkan garis-garis kelelahan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menggulir layar ponsel, melihat kehidupan mewah teman-teman sosialitanya yang dulu, sebuah siksaan yang ia ciptakan sendiri. Ia telah menjual hampir semua tas dan perhiasan, yang asli, miliknya untuk menyambung hidup. Sore itu, pertengkaran mereka mencapai puncaknya di lobi apartemen yang bau dan remang-remang. Uang sewa sudah jatuh tempo, dan mereka tidak punya sepeser pun untuk membayarnya. Aku sudah tidak tahan lagi hidup seperti ini, Bas. jerit Riana. Suaranya menggema di lobi yang sepi. Ia tidak peduli lagi jika ada yang mendengar. Kau itu pria tidak berguna. Kau tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya duduk melamun sepanjang hari. Lalu aku harus bagaimana? Balas Baskara. Suaranya serak karena putus asa. Kau pikir aku tidak mencoba? Semua pintu tertutup untukku. Ini semua karena wanita itu. Jangan menyalahkan Andini terus. Ini salahmu. Kau yang bodoh. Kau yang memberikan segalanya padanya. Kau yang menandatangani surat-surat itu. Mereka saling berteriak, saling menunjuk. Dua binatang yang terluka dan terpojok. Mereka tidak menyadari sebuah sedan hitam mewah dengan kaca gelap berhenti dengan mulus di depan lobi. Seorang supir berseragam turun dan dengan sigap membuka pintu belakang. Dari dalam mobil, keluarlah sepasang kaki jenjang yang dibalut sepatu hak tinggi berwarna krem yang elegan. Kemudian, sesosok wanita muncul. Ia mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang dipadukan dengan celana panjang berpotongan sempurna. Rambutnya yang dulu hanya dicepol sederhana kini ditata dengan gaya bob modern yang membingkai wajahnya. Sebuah kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya. Namun aura kekuatan dan kepercayaan diri terpancar begitu kuat darinya. Baskara dan Riana berhenti bertengkar. Mulut mereka ternganga. Mereka membeku, seolah disambar petir di siang bolong. Itu Andini. Tapi ini bukan Andini yang mereka kenal. Ini bukan wanita sederhana dengan gamis abu-abu dan tatapan mata sendu. Ini adalah versi baru, versi 2.0. Seorang ratu yang telah membangun kembali kerajaannya dari puing-puing pengkhianatan.
Andini melepas kacamatanya, memperlihatkan mata yang tajam dan tenang. Ia sama sekali tidak melirik ke arah Baskara dan Riana yang berdiri mematung seperti patung lilin yang meleleh. Baginya, mereka tidak lebih dari perabotan usang di lobi kumuh itu. Ia berjalan melewatinya dengan langkah anggun dan mantap, meninggalkan jejak aroma parfum mahal yang lembut di udara. "Selamat sore, Bu Andini," sapa seorang manajer kafe yang ternyata sudah menunggunya di dekat pintu masuk. "Klien Anda sudah menunggu di dalam." "Terima kasih, Pak," jawab Andini dengan senyum profesional. Ia masuk ke dalam kafe yang tampak mewah dan modern, sebuah anomali di gedung apartemen yang kumuh itu. Kafe itu baru dibuka sebulan yang lalu, dan dengan cepat menjadi tempat pertemuan para pebisnis. Pemandangan itu, momen yang hanya berlangsung beberapa detik itu, terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan semua uang mereka. Itu adalah sebuah tamparan tanpa suara. Sebuah deklarasi kemenangan yang disampaikan tanpa sepatah kata pun. Andini tidak perlu memaki. Ia tidak perlu menghina. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menghancurkan sisa-sisa harga diri mereka hingga menjadi debu. Baskara menatap punggung Andini yang menghilang di balik pintu kafe. Wanita itu, wanita yang dulu memasak untuknya, mencuci pakaiannya, wanita yang ia anggap sebagai pelayan, kini telah bertransformasi menjadi sosok yang bahkan tidak bisa ia jangkau. Ia melihat ke arah Riana, wanita yang menjadi alasan ia kehilangan segalanya. Wajah Riana pucat pasi, matanya dipenuhi campuran rasa iri, benci, dan kekalahan telak. Saat itulah Baskara sadar. Ia tidak hanya kehilangan hartanya. Ia telah kehilangan berlian paling berharga demi sebuah batu kali yang kini hanya memberinya luka. Pertengkaran mereka berhenti, bukan karena damai, tetapi karena mereka baru saja menyaksikan hantu dari kehidupan yang seharusnya bisa mereka miliki, dan hantu itu tampak jauh lebih bahagia tanpa mereka. Kehancuran Baskara kini menjadi total. Penampakan Andini yang baru telah meremukan sisa-sisa semangatnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia terus-menerus dihantui oleh bayangan Andini yang elegan dan tatapan matanya yang dingin. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Dengan sisa-sisa koneksi yang ia miliki, setelah berhari-hari memohon dan bertanya pada kenalan lama, ia akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon baru Andini. Sebuah nomor bisnis yang tertera di situs web perusahaan investasi milik Andini, PT Cakra Gemilang. Nama yang sama dengan perusahaan yang telah merenggut rumahnya. Ironi itu terasa seperti asam di perutnya. Dengan tangan gemetar dan jantung berdebar kencang, ia menekan nomor itu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya tahu ia harus bicara dengannya. Panggilan itu dijawab oleh seorang asisten. "Selamat pagi, PT Cakra Gemilang, dengan Anissa. Ada yang bisa saya bantu?" Suara profesional itu membuat nyali Baskara ciut. Saya ingin bicara dengan Ibu Andini," katanya terbata-bata. "Mohon maaf, dengan Bapak siapa saya bicara? Dan mengenai keperluan apa?" Baskara menelan ludah. "Katakan saja. Ini dari Baskara. Ini urusan pribadi yang sangat penting." Terdengar keheningan sejenak di seberang sana. Mungkin sang asisten sedang berkonsultasi. Baskara sudah hampir menyerah dan menutup telepon ketika suara yang ia kenal namun terdengar begitu asing itu akhirnya terdengar. "Ya, halo?" Suara Andini. Tenang, dingin, dan berjarak. Jantung Baskara seakan berhenti berdetak. "Din, ini aku, Mas Bas." Keheningan lagi. Lebih lama kali ini. Baskara bisa membayangkan Andini di seberang sana, duduk di kursi kulitnya yang mahal, menatap keluar jendela dari kantornya di gedung pencakar langit. "Ada apa?" Akhirnya Andini bertanya. Nadanya datar, tanpa emosi. Seolah-olah ia sedang berbicara dengan orang asing yang salah sambung. Aku perlu bertemu denganmu, Din. Kumohon. Sebentar saja. Ada yang harus aku bicarakan. Aku akan menemuimu di mana saja, kapan saja. Kumohon, Din." Suaranya terdengar memelas, sebuah nada yang tidak pernah ia gunakan seumur hidupnya. Andini terdiam sejenak, mempertimbangkan. Mungkin rasa penasaran, atau mungkin ia ingin melihat secara langsung hasil dari rencananya. "Baiklah, besok, jam 10 pagi, di kedai kopi lobi Hotel Grand Mahakam. Jangan terlambat." Klik. Sambungan terputus. Keesokan harinya,
Baskara sudah tiba di lokasi 30 menit lebih awal. Ia mengenakan kemeja terbaiknya yang tersisa, yang sudah ia setrika berulang kali agar tidak terlihat terlalu lusuh. Ia duduk di sudut, merasa kecil dan tidak pada tempatnya di antara para pebisnis yang lalu lalang. Tepat jam 10, Andini datang. Ia mengenakan gaun kerja sederhana namun elegan berwarna biru tua. Ia datang sendiri, tanpa asisten, tanpa supir. Ia duduk di hadapan Baskara dan memesan segelas air mineral pada pelayan. Aku tidak punya banyak waktu. Baskara, katakan apa maumu, katanya, langsung ke inti permasalahan. Baskara menatap wanita di hadapannya. Wanita yang pernah berbagi ranjang dengannya selama 15 tahun. Kini terasa seperti orang yang paling jauh di dunia. Ia tidak sanggup lagi menahannya. Air mata yang selama ini ia pendam akhirnya tumpah. Ia menangis. Seorang pria dewasa, mantan konglomerat, menangis terseduh-seduh di sebuah kedai kopi yang ramai. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang. Maafkan aku, Din. Maafkan aku. Isaknya. Aku tahu aku salah. Aku buta. Aku bodoh. Aku telah menyakitimu. Aku menyesal, Din. Aku benar-benar menyesal. Andini hanya menatapnya dengan ekspresi yang tidak terbaca. Ia membiarkan Baskara mengeluarkan semua penyesalannya. Aku kehilangan segalanya, Din. Aku tidak punya apa-apa lagi. Riana, dia juga akan segera meninggalkanku. Aku sendirian. Aku pantas mendapatkan ini. Aku tahu. Tapi kumohon, Din, berikan aku sedikit belas kasihan. Ia mencondongkan tubuhnya, hampir bersujud di lantai jika saja Andini tidak mengangkat tangannya, memberinya isyarat untuk berhenti. Aku tidak butuh hartaku kembali, Din. Aku hanya minta sedikit. Sedikit saja untuk memulai hidup baru. Untuk makan. Untuk menyewa tempat tinggal yang layak. Kumohon, Din. Atas nama semua tahun yang pernah kita lalui bersama. Setelah Baskara selesai, Andini akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan, namun setiap katanya tajam seperti belati es. Belas kasihan? Ia mengulang kata itu dengan senyum tipis yang dingin. Di mana belas kasihanmu saat kau pulang dengan aroma parfum wanita lain di bajumu? Di mana belas kasihanmu saat kau membelikannya kalung berlian sementara kau melupakan hari ulang tahunku? Baskara terdiam, tertusuk oleh kata-kata itu. Andini melanjutkan. Matanya menatap lurus ke mata Baskara yang basah. Dulu, tawamu dan dia di ruang sidang itu adalah neraka bagiku. Setiap kali aku menutup mata, aku bisa mendengar tawa kemenangan kalian. Tapi sekarang, ia mencondongkan tubuhnya sedikit. Tangisanmu ini, Baskara, bahkan tidak bisa membuatku merasa kasihan sedikit pun. Ia bersandar kembali ke kursinya. Ini bukan hukuman dariku. Aku tidak sejahat itu. Anggap saja ini adalah tagihan. Tagihan yang sangat detail atas semua kebohonganmu, semua pengkhianatanmu, dan semua air mataku. Dan sekarang, tagihan itu sudah lunas. Kau sudah membayarnya dengan semua yang kau miliki. Andini berdiri. Pertemuannya sudah selesai. Selamat tinggal, Baskara. Semoga kau bisa belajar untuk menjadi pria yang lebih baik, katanya sebagai kalimat penutup. Ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Baskara yang masih terduduk, membeku di kursinya. Hancur lebur. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi jalan kembali. Ia baru saja mendengar vonis terakhirnya, dijatuhkan oleh hakim yang pernah menjadi korban terbesarnya. Pertemuan terakhir dengan Andini adalah paku terakhir yang menancap di peti mati harapan Baskara. Ia pulang ke apartemen dengan langkah gontai. Jiwanya kosong. Ia tidak mengatakan apa-apa pada Riana. Tidak perlu. Ekspresi wajahnya sudah menceritakan segalanya. Malam itu, saat Baskara tertidur pulas karena kelelahan emosional, Riana bangkit dari tempat tidur. Dengan gerakan tanpa suara, ia mengemasi sisa-sisa barangnya yang masih memiliki nilai ke dalam sebuah tas besar. Ia menatap wajah Baskara yang tertidur. Wajah pria yang pernah ia puja sebagai dewa kekayaan, kini hanya terlihat menyedihkan. Tidak ada lagi cinta, bahkan tidak ada lagi benci. Yang ada hanya rasa jijik. Ia menulis sebuah pesan singkat di secari kertas sobek. Aku pergi. Jangan cari aku. Lalu ia meletakkannya di atas meja dan pergi tanpa menoleh ke belakang, menghilang di telan kegelapan malam.
Riana pikir, dengan kecantikan dan pengalamannya, ia bisa dengan mudah mencari mangsa baru. Ia mencoba kembali ke lingkaran sosialita yang dulu memujanya. Ia berdandan secantik mungkin, menghabiskan sisa uangnya untuk mentraktir minum di bar-bar hotel mewah, berharap bisa menarik perhatian seorang konglomerat baru. Namun, dunia yang pernah menyambutnya dengan tangan terbuka kini menutup pintunya rapat-rapat. Berita tentang bagaimana ia merebut suami orang hanya untuk kemudian dicampakkan setelah pria itu bangkrut telah menjadi legenda urban di kalangan mereka. Ia bukan lagi simbol kemenangan, melainkan simbol kesialan. Lihat itu, si Riana. Katanya lagi berburu mangsa baru, bisik seorang wanita di sebuah acara. Kasihannya, siapa yang mau sama dia? Bawa sial. Lihat saja nasib Baskara, timpal yang lain. Para pria yang dulu menggodanya kini menghindarinya seperti wabah. Mereka takut menjadi korban berikutnya. Riana menjadi paria, gunjingan, contoh nyata dari karma yang dibayar tunai. Usahanya sia-sia. Ia ditolak, diabaikan, dan ditertawakan di belakang punggungnya. Tawa kemenangan yang dulu ia banggakan kini berbalik menghantuinya. Keluar dari mulut orang-orang yang dulu ia sebut teman. Kehabisan uang dan pilihan, ia terpaksa menelan harga dirinya, bekerja sebagai seorang pramuniaga di sebuah butik kecil di mal pinggiran, tempat di mana tidak ada yang mengenali masa lalunya yang gemerlap dan memalukan. Nasib Baskara tidak lebih baik. Ditinggal Riana sendirian. Ia benar-benar mencapai titik terendah. Ia diusir dari apartemen karena tidak bisa membayar sewa. Dengan beberapa potong pakaian di dalam sebuah tas plastik, ia menjadi gelandangan. Pria yang dulu hanya mau minum air mineral impor, kini harus mengais-ngais sisa makanan. Pria yang dulu mengendarai mobil sport, kini berjalan kaki puluhan kilometer di bawah terik matahari Jakarta. Ia terpaksa melakukan pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Menjadi kuli bangunan, membantu mencuci piring di warung Tegal, atau menjadi tukang parkir liar. Suatu sore yang terik, saat sedang mengatur sepeda motor di sebuah ruko, sebuah mobil sedan hitam yang ia kenal berhenti tidak jauh darinya. Itu mobil Andini. Ia melihat mantan istrinya itu keluar dari mobil, tampak anggun dan berwibawa, hendak masuk ke sebuah kantor hukum. Baskara panik. Ia segera menarik topinya lebih dalam, menutupi wajahnya yang kotor dan legam terbakar matahari. Ia bersembunyi di balik sebuah mobil. Jantungnya berdebar kencang karena malu. Ia melihat Andini selama beberapa detik. Sosoknya begitu bersinar, kontras dengan kehidupannya yang kini begitu kelam. Saat mobil Andini sudah pergi, Baskara bersandar di dinding, tubuhnya lemas. Ia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering. Yang ada hanyalah penyesalan yang tak bertepi. Ia sering terlihat melamun di pinggir jalan, menatap kosong ke gedung-gedung pencakar langit yang dulu menjadi taman bermainnya. Ia mengingat kembali semua kesalahannya, semua keangkuhannya. Ia mengingat tawa Riana yang memprovokasi dan tangisan Andini yang ia abaikan. Kini, ia yang menangis darah, sendirian di tengah kerasnya ibu kota, membayar setiap dosa yang pernah ia perbuat. Karma telah menagih utangnya sampai lunas, tanpa sisa. Setahun telah berlalu sejak hari di mana Andini menutup buku masa lalunya dengan Baskara. Dendam yang dulu membara seperti api di dalam dadanya kini telah padam, menyisakan abu ketenangan. Ia tidak lagi memikirkan mereka. Melihat nasib mereka dari kejauhan sudah menjadi penutup yang lebih dari cukup. Pembalasannya tidak ia rayakan dengan pesta, melainkan dengan kesibukan membangun masa depannya. PT Cakra Gemilang bukan lagi sekadar perusahaan cangkang. Di tangan Andini yang dingin dan cerdas, perusahaan itu tumbuh pesat. Ia merekrut tim profesional, melakukan investasi yang cerdas di bidang properti dan teknologi. Ia menjadi sosok yang disegani di dunia bisnis, bukan karena ia istri atau mantan istri seseorang, tetapi karena kemampuannya sendiri. Ia adalah Andini, sang direktur utama. Titik. Ia tidak lagi tinggal di apartemen persembunyiannya. Ia membeli sebuah villa modern yang indah di kawasan perbukitan Bandung, tempat yang sejuk dan jauh dari kebisingan Jakarta. Di sanalah ia menghabiskan akhir pekannya, untuk mengisi kembali energinya. Sore itu, Andini duduk di teras belakang villanya. Di hadapannya terhampar pemandangan kota Bandung yang berkelip di kejauhan. Secangkir teh melati hangat mengepulkan uap di atas meja kecil di sampingnya. Ia baru saja menutup telepon dengan ayahnya di kampung, memberitahu bahwa ia sudah mentransfer dana untuk renovasi total masjid di desa mereka.
Sebuah kebahagiaan sederhana yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Ia memikirkan perjalanannya. Rasa sakit karena dikhianati. Malam-malam tanpa tidur saat merencanakan pembalasannya. Ketegangan saat mengeksekusi rencananya. Dan akhirnya, kelegaan. Ia tidak menyesali apapun. Ia harus melalui badai itu untuk menemukan kekuatan yang selama ini terpendam di dalam dirinya. Pengkhianatan Bhaskara, pada akhirnya, adalah sebuah hadiah yang menyakitkan. Hadiah yang memaksanya untuk berhenti menjadi bayangan dan mulai menjadi cahaya bagi dirinya sendiri. Seorang asisten rumah tangga menghampirinya dengan hormat. "Permisi, Bu. Ada telepon dari Pak Salim. Katanya penting." Pak Salim adalah pengacara lamanya. "Sambungkan saja," kata Andini tenang. "Selamat sore, Bu Andini." Sapa Pak Salim. "Maaf mengganggu waktu istirahat Ibu. Saya hanya ingin mengabarkan. Saya baru saja bertemu dengan Bapak Bhaskara." Andini terdiam sejenak. "Di mana?" "Di depan kantor saya, Bu." Penampilannya sangat memprihatinkan. Ia menanyakan kabar Ibu. Sepertinya ia masih berharap Ibu mau membantunya. Andini menghela napas panjang, menatap matahari yang mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga dan ungu. "Katakan padanya, Pak," jawab Andini dengan suara lembut namun tegas, "bahwa saya baik-baik saja. Dan doakan saja dia agar juga baik-baik saja. Itu saja." "Baik, Bu. Akan saya sampaikan." Setelah menutup telepon, Andini kembali menatap Cakrawala. Ia tidak lagi merasakan amarah atau kebencian. Yang ia rasakan hanyalah sebuah jarak yang sangat jauh. Seolah Bhaskara adalah seseorang dari kehidupan yang lain. Ia telah memenangkan kembali hartanya. Ia telah memenangkan kembali harga dirinya. Dan yang paling penting, ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian. Saat matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat, Andini tersenyum. Bukan tawa kemenangan yang angkuh seperti yang pernah Riana tunjukkan. Bukan pula senyum dingin penuh rencana seperti yang pernah ia miliki. Ini adalah senyum yang tulus, hangat, dan penuh rasa syukur. Senyum seorang wanita yang telah berhasil melewati neraka dan menemukan surganya sendiri. Fajar baru telah tiba dalam hidupnya, dan langitnya tampak begitu cerah.